kenapa bisa banyak semut sih? Padahal kan pete nggak manis-manis banget. Oh, karena aku yang nangkep. Ay. Ibu nyampe terharu loh masak sama saya, Bu. Terharu, Bu. Iya, oh, asap kirain terharu sama saya, Bu. Dikit kali ya. Dikit ya. Ini benar-benar kecut banget, asem banget. Kalau dulu pentas di teater bareng cewek-cewek JKT48, sekarang dunia saya agak berbeda nih. Siapa yang nyangka seorang Desi Genoveva bisa nyasar ke kolam ikan warga di Tasikmalaya? Asli sih, nggak pernah kebayang sama sekali. Rebutan nyari ikan bareng emak-emak bakalan seseru ini. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi ada di gede banget. Warna oranye. Sampai kaget loh saya loh. Ini lagi ada di Desa Bojong Sari ya. Kecamatan Culomega. Oh, Kecamatan Culomega, Tasikmalaya. Kita lagi rame-rame sama warga di sini lagi ngebedah balong. Hore, ayo kita tangkap ikan lagi lebih banyak. Ini taruh mana? Ini kecil banget. Saya mau dong yang gede kayak gitu, Bu. Ya begini deh serunya ngebedah balong. Nah, karena airnya keruh banget, apa aja yang kerasa gerak langsung diserok. Wah, dapat nih. Wow, lumayan loh nih loh. Ntar kita kumpulin buat ini masak-masak bareng warga ya. Wow. Masukin sini. Semakin ramai warga yang turun ke kolam, makin pusing deh ikan-ikan di dalamnya. Airnya jadi goyang-goyang dan makin keruh. Otomatis ikannya jadi berasa diobok-obok. Oh, ini dapat gede, Bu. Ini teh dapat nggak teh? Wow. Gede banget. Bu, dapat, Bu. Gede, Bu. Ya, dapat deh. Masak ya, mantap nih. Kita taruh di ember dulu. Ini, nih. Entah ini cuma hoki atau ikannya udah capek. Tapi akhirnya saya dapat juga loh. Lumayan, paling enggak perjuangan saya nggak sia-sia. Udah dapat lagi belum? Wow. Gede banget. Ini nggak kecil nih, gede, Bu. Lumayan, Bu. Wow. Iwak apa ini, Bu? Iwak naon? Jair. Oh, mujair. Oh, jair. Tapi ini teh, kita tuh kan katanya mau buat masak-masak nangkep ikannya. Emang masak-masak buat apa? Acara apa? Kita akan masak buat syukuran buat tandur. Di Desa Bojongsari Culamega, bedah balong jadi tradisi turun-temurun. Biasanya akan dilakukan menjelang hari raya atau saat musim tanam padi tiba. Emang itu dapat ikannya ikan apa aja, Bu? Coba. Ini ikan nilem. Ikan nilam tuh nila kali ya? Bukan. Oh, bukan, beda lagi. Kalau ini nila. Oh, ini nila. Kalau nilam tuh nila nyelam. Iya. Iya. Beda. Ngebedah balong ini emang seru banget. Sekaligus nunjukin keakraban warga Bojongsari. Hal ini membuat saya makin kepo nih dengan hangatnya tradisi di desa ini. Ini deh. Udah habis. Itu udah cukup. Terus ini gimana? Mau kemana? Ngambil pete. Mau ambil pete? Saya ikut ya, Teh ya. Boleh. Tapi ini kayaknya basah, aku ganti baju dulu ya. Boleh. Oke, yaudah nih saya bantuin bawanya, Teh. Ayo. Alam di desa Bojongsari emang asri banget ya. Hasil buminya juga melimpah loh. Kalau dipikir-pikir sih, kayaknya apa aja bisa deh tumbuh subur di Bojongsari. Nah, si Kinyongnya lagi mau menuju
ke tempat untuk memetik pete bersama teteh-teteh di sini. Di sebelah mana sih Teh? Ini Teh? Saya kira pohon petenya ada di dekat rumah warga. Tapi ternyata harus trekking dulu, masuk jauh ke kebun. Kalau misalnya pohon pete tuh setinggi apa sih Teh? Oh, tinggi banget saya. Oh tinggi banget. Nah terus ini kita manjat apa gimana? Jujur Li ya, selama ini saya cuma tahu pete itu di warung makan. Saya juga baru tahu nih kalau pete tumbuh di pohon yang tinggi banget. Wow, aduh ki sikile nyong keblenyang nang lumpur ini, aduh. Bentar Teh, bentar. Aduh, ini gimana? Aduh, kita tuh lagi berusaha mencari pijakan-pijakan yang tepat gitu loh biar nggak kepelarak ya. Ini, aduh hati-hati Teh. Baru setengah jalan aja, sepatu saya udah penuh lumpur nih. Dan fokus saya sekarang bukan lagi cari pohon pete, tapi gimana caranya ya, jangan sampai kepleset. Wah, ini walaupun kita bersusah payah ya menerjang lumpur yang belenyek, tapi pemandangannya ini sih luar biasa sih. Dilihat-lihat tuh ya pemandangannya, hamparan luas sawah, habis itu ada gunungnya juga. Wah ini indah banget sih. Ini mah jadi semangat mau petik pete ya. Ngelihat pemandangan indah Bojongsari di sini, rasanya pengen duduk lama gitu deh sambil ngopi dan melihat sawah. Hamparan hijau di mana-mana, udaranya juga sejuk, Pol. Mang, fotoin ada sasak acan. Asak, ya. Tarta. Wah, loba. Yang mana sih Teh? Itu pohonnya. Oh yang itu ya, yang ada itu ya, mamangnya ya. Mang! Akeh ora pete Nek. Iya. Mantep Wes gue. yo. Tunggu Mang, tunggu. Wah, pas pertama lihat pohon petenya, saya langsung melongo. Saya benar-benar gak mengira kalau penampakan pohon pete bakalan setinggi ini. Wah, Banyak ya. ini baru pertama kali nyong lihat pohon pete ternyata gantung-gantung gitu ya Teh. Tuh, lihat tuh ternyata pohon pete selama ini aku cuman makan tingginya pol. Tuh terus pohonnya ternyata buah petenya buah apa sayur ya hitungannya ya. Gantung-gantung gitu tuh. Wih, aku pikir tuh pohon pete paling metiknya kayak sepohon cabai, ternyata ini dhuwur banget. Tuh. Ayo. Pete di desa Bojongsari biasanya akan berbuah subur menjelang akhir musim penghujan. Dan kalau lagi lebat-lebatnya, satu pohon kayaknya bisa nih bikin sekampung harum semerbak akibat makan pete yang gak habis-habis. Ini gimana ini? Itu di sana. Oh, coba. Coba ini. Oh, jadi kita ngambilin di bawah. Ya, kasih Mang. Ini licin banget jujur. Oh iya ini taruh situ. Lagi, Mang. Kalau begini ceritanya, urusan panjat memanjat biarkan serahkan saja pada ahlinya. Si Mamang yang muntir-muntir pete di atas pohon, sementara saya dan Teteh yang menyambut lemparan pete di bawah. Sini, aku tangkap. Siap. Coba. Mana? Awas tadi. Berat loh ternyata loh. Aduh, ini ternyata aku pikir kayak enteng, tapi kalau misalnya dari jauh, wow, ternyata berat juga loh. Lagi, Kang. Mang sing lobak. Kang apa? Mang sih, ya udah Mang, Mas. Mang sing lobak. Sing lobak itu apa? Ini. Banyak. Oh, ini kan pete bukan lobak ya. Wah, ini aku ya dari tadi kepikirannya ini mamangnya tuh naik ke atas pohon petenya gimana ya? Soalnya bener-bener tinggi banget ini loh. Dan kayaknya tuh tegak lurus, nggak ada pijakan-pijakannya. Mang geus menang deh, Ica. Tapi seger banget sih, petenya bagus, mulus. Ada lagi nggak, Mang? Oh iya, orang sini lebih suka menyantap pete yang masih muda. Makanya nih, sebelum semua matang dengan sempurna, pete udah dipetik dari pohonnya. Katanya sih, pete yang masih muda itu rasa dan aromanya lebih ajib. Kayak ada manis-manisnya. Agak pedes ya di tangan ya. Aduh, banyak semut juga.
Banyak semut! Ih, banyak semutnya tuh, lihat tuh. Ini gini-gininya nih. Hah, digimanain? Biar nggak ada semutnya. Kenapa bisa banyak semutnya ya? Padahal kan pete nggak manis-manis banget. Oh, karena aku yang nangkep. Ay. Mantep ini teh, seger banget ya. Ini boleh langsung dimakan nggak sih teh? Bisa. Oh bisa? Iya, kamu mau cobain? Mau. Boleh. Gimana caranya? Sini, coba. Biasanya kan udah langsung di dalam bentuk nasi goreng pete gitu kan. Iya. Ini fresh from di pohon. Yaps, ini pertama kalinya nih saya makan pete yang level kesegarannya maksimal. Langsung dari pohon. Kita langsung cobain ya. Kita coplok dulu kulitnya. Nih matching banget kan sama warna bajuku, ijo-ijo. Wih, ijonya seger banget nih. Wah, Gimana? mantep teh. Gimana baunya? Sedap? Cobain juga dong teh. Boleh. Kamu cobain. Karena masih fresh, tekstur petenya tuh renyah banget. Sejak gigitan pertama nih ya, aura petenya itu langsung kerasa. Yang paling saya suka sih aromanya itu loh, sangat teramat petejenik. Wah, ini tinggi banget loh. Mantep, dapat lagi nih. Ini sebenarnya sih pohon segini mah gampang buat aku ya. Ini naik beginian mah aku juga bisa teh sebenarnya teh. Cuman aku takut kelihatan jago nanti itu amangnya malah iri lagi sama aku kan. Mendingan nggak usah lah ya. Ini apalagi cuacanya kayaknya udah mulai mendung. Kita pulang aja kali ya. Iya, ini udah banyak. Ini udah banyak. Mang, iya tos seueur, Mang. Tos we. Udah. Mang, tadinya mau naik saya tapi nggak usah lah ya. Nggak apa-apa ya. Ya udah, waduh. Ya udah, makasih Mang, nuhun. Mantap. Payun. Ibu. Ini petenya, Bu. Oke. Bentar. Nih, banyak ini petenya nih tuh. Wih, udah mulai masak, Bu. Ya, ini mau ada syukuran. Oh. Ini ada pakis. Tolong bantuin potong-potong. Kalau urusan dapur, ibu-ibu Bojong Sari nggak perlu dikomando lagi. Orang petenya masih dipetik, ibu-ibu di sini udah pada sibuk nih menyiapkan bahan masak syukuran musim tanam. Ini petiknya kayak gini kan, Bu? Ya, kayak gitu. Ini sampai habis. Ya, sampai habis. Oke. Yang ininya buang. Yang mana? Yang ininya, yang ujungnya, yang Tak. kerasnya buang. Tahu tuanya sama muda gimana, Bu? Kamu umur berapa gitu? Enggak, ini Ya. ini kan udah nggak kepake buang. Oh, yang Kalau bawahnya ujung, ya? yang Yang bawahnya depannya aja. bisa dipakai. Oke. Ini. Sayur tumis pakis jadi hidangan lokal yang selalu ada di syukuran musim tanam. Sayur ini biasanya menjadi pendamping olahan ikan. Itu loh ikan yang tadi diambil dari hasil ngabedah balong. Terus ada apa lagi selain nasi Ada tumpang? ikan, nanti kita bikin pindang. Oh, ikannya dipindang. Ya, dipindang. Oh, kalau ikan dipindang, kalau aku maunya dipinang. Iya, cia. Enak tuh dipindang. Kalau dipindang pedes nggak sih, Bu? Ada yang pedas, ada yang manis. Kita masaknya yang mana? Yang manis aja. Kayak siapa, Bu? Kayak pedas. Gitu dong, Bu. Bisa aja deh, Bu. Saya kan jadi enak. Wah, kalau saya masak sendiri mungkin masih harus buka video tutorial. Tapi ibu-ibu di sini berbeda. Semua bahan dan bumbu langsung diracik dengan resep yang udah nempel di kepala. Kalau inyonge mah tinggal ngikut arahan bae lah ya. Tempe di sini diolah dengan cara yang simple banget loh. Cukup rendam air garam sebentar, terus digoreng sampai matang. Dan ini digoreng juga. Gimana, Bu? Ada yang mau dibantu? Coba deh masak. Kualinya gede banget ini. Mantap. Ibu, nggak panas, Bu? Enggak. Ibu kirain ada ini loh, kekuatan super loh, Bu.
Bumbu halusnya udah siap. Sekarang giliran masak nasi tumpengnya. Bumbu utama yang dipakai itu ada kunyit buat bikin tumpengnya jadi kuning. Ini Ibu tiap hari masaknya pakai ini, Bu? Iya. Luar biasa, ini asapnya langsung nyentrong ke muka ini. Nah, sambil menunggu bumbu matang, santannya udah siap untuk dituang nih. Mbak tolong ambilin santan. Oh boleh Bu. Pada kena asap terus ya. Ibunya jangan kuat banget. Ini santannya. Iya. Banyak banget santannya. Awas, Kirain seiprit ternyata segini loh. Ini kayak buat luluran mandi susu ya. Bu ini banyak banget santannya, Bu, nggak salah. Segini, Bu. Iya. Ini sekarang apa gimana? Kalau bumbunya udah mulai harum, tuang sedikit demi sedikit ya santan kelapanya. Ambil beras, Bu. Ambilin beras tolong, Mbak. Oke. Bu, jaluk berasnya, Bu. Oh iya. Kasih ya, Bu. Nih, sekarang Nyongnya mau masukin berasnya. Untuk membuat nasi tumpeng butuh 2 kali memasak. Bareng bumbu dan santan, beras dimasak dulu setengah matang. Istilahnya mah diaron lebih dulu. Wow, udah. Ya. Ini simpen, Bu. Simpen Saya aja. bawa pulang ke Cilacap ya, Bu. Boleh. Oh, ibunya sampai terharu loh masak sama saya, Bu. Terharu, Bu. Dia asap. Oh, asap kirain terharu sama saya, Bu. Oh, alah. Saya pikir nih ya, ibu-ibu di sini udah pada kebal, terbiasa masak pakai kayu bakar. Nggak taunya sama aja kayak saya. Yang kena asap lamaan dikit, langsung terasa pedih di mata. Tahunya gimana nih tahunya? Aman sentosa? Aman. Terus asak. Oh, tos asak. Oke, setelah diaroni setengah matang, masak nasi tumpeng jilid kedua siap lanjut. Ini diapain namanya, Bu? Masak apa, Bu? Dikukus. Enak tapi ya apa-apa tuh tinggal dari alam semuanya gitu loh, Bu. Daun pisang tinggal metik. Santan, kelapanya tinggal manjat tuh, ada. Jodoh ada nggak, Bu, di sini, Bu? Iya. Daun pisangnya sih buat apa, Bu? Biar itu ya asapnya ke sini masuk. Oh gitu. Mateng. Cepat mateng. Oh bisa kayak gitu ya? Oh jadi nanti uap airnya tuh ke situ gitu? Iya. Oh teknologi ya, mantap. Berhubung udah masak setengah matang, kukus nasi tumpeng kali ini nggak lama-lama. Sekitar 30 menitan aja udah bisa diangkat. Nah, sambil menunggu, saya mau ikutan olah ikannya dulu ah. Wow, ini dia artis utama kita hari ini ya. Untuk acaranya tuh kita makanan utamanya ada ikan ya, Bu ya. Karena goreng ikannya lumayan banyak, jadi sabarnya juga harus dibanyakin. Nah, nasi tumpeng yang dikukus sepertinya udah siap diangkat nih. Sambil nunggu nasinya adem, kita mau lihat masakan ibu tuh yang di sebelah sana, pindang ikan. Let's go. Wow, apinya Bu. Ini baru bumbunya aja ya, Bu ya. Kenapa, Bu? Deneng ketawa, Ibu jangan terharu lagi, Bu, kalau masak sama saya. Loh, kenapa sih, Bu? Saya datang kok ngekek-ngekek. Enggak, ini kebesaran apinya. Iya, kaget saya loh, Bu. Pindang ikan jadi menu khas dari desa Bojongsari. Hidangan turun-temurun ini punya citra rasa manis pedas gurih dari campuran bumbu dan kecap. Sambil tunggu mendidih, ikan yang udah digoreng boleh sekalian dimasukin. Jangan lupa tambahin gula merah secukupnya supaya manisnya makin berasa. Sip lah, pindang ikannya udah mateng nih. Sekarang giliran tumis pakis. Untuk yang ini nggak ribet kok masaknya. Tinggal tumis aja bumbunya sebentar dan masak daun pakisnya. Jangan lupa juga ya, kasih potongan pete yang saya petik tadi. Saya icip ya, Bu. Ini Bu baru pas rasanya, Bu. Enak. Ada asin, gurih, manis dari gula merahnya juga. Mantap ini. Ini udah kali ya, Bu ya? Udah. Gak sabar makan sama petenya juga.
Habis masak nasi tumpeng tadi, saya malah jadi kepo nih. Beras di sini kok rasanya pulen banget ya? Ternyata beras yang dimakan warga di sini berasal dari sawah mereka sendiri. Masyarakat Bojongsari emang banyak hidup dari bertani. Dan sekarang giliran saya nih yang mau ikut nyemplung ke sawah. Ini seru banget sih. Jadi di sini bajak sawahnya itu masih menggunakan cara tradisional, nggak pakai traktor, jadi masih full pakai kerbau kayak gini. Pak, ini awas ya yang dipecik tangan saya Pak, kerbaunya Pak. Wih. Aduh, perasaan saya jadi campur aduk antara seru, deg-degan, dan takut nyemplung ke lumpur. Tapi sepertinya duduk aja masih kurang menantang. Saya mau coba juga nih mengendalikan kerbau seorang diri. Aja duduknya, kakinya jangan ke sini. Oh, tapi nanti jatuh ini ke bawah ini. Iya. Udah aja ke sini jatuhnya. Coba tolong praktekin Pak. Ya gini aja. Oh, jadi satunya di bawah. Iya. Jadi mundur agak belakang gini ya. Bentar. Kaki. Oh iya. Aduh. Kakinya hampir kena ini loh. Kena bambunya apa ya? Weladalah, kaki saya hampir aja ikut kebajak. Untungnya si bapak satset nolongin saya. Pantang menyerah, saya mau coba lagi nih belajar ngebajak sawah. Eits, bukan maksud memuji diri sendiri ya. Tapi buat pemula, skill saya menaklukkan kerbau sepertinya boleh juga. Ini kanan. Kalau saya Pak, ini kok ke kanan terus Pak? Ini mau kemana dia? Lanjut, buat saya sih ya, badan penuh lumpur dan muka belepotan jadi pencapaian yang sebenarnya nggak desi banget. Ya jelas dong, kalau biasanya cuma pernah ngebajak medsos orang, sekarang saya udah naik level nih. Bisa ngebajak sawah, bareng sama kerbau lagi. Apalagi semakin lama, kerbau-kerbaunya semakin akrab nih sama saya. Bapaknya bingung mau nyelamatin kerbau apa mau nyelamatin nyonge ya? Kerbaunya Pak! Kerbaunya Pak! Aduh ternyata susah banget ya. Ini membajak sawah pakai kerbau kayak gini. Kalau tahu susahnya kayak gini nyonge janji deh nggak habis gitu makan nasinya ya pasti habis ini. Aduh Pak! Aduh ini itu kabur itu kerbaunya Pak! Ya, akhirnya yang ditakutin kejadian juga deh. Begitu oleng sedikit, langsung nyungsep masuk ke lumpur. Gak apa-apa sih, sekali-sekali nyonge jadi manusia lumpur. Gak mau kalah lah sama manusia silver. Dikit kali ya? Gitu ya? Ini benar-benar kecut banget, asem banget. Oke, kita mulai nanem mundur. Setelah puas mainan lumpur, saya udah kembali ke setelan pabrik. Mumpung masih di Bojongsari, saya mau menikmati tenangnya desa nih. Dengan hamparan hijau sejauh mata memandang. Luar biasa ini sih pemandangannya benar-benar seger, hijau royo-royo. Kalau misalnya hidup di desa emang begitu ya. Kalau di perkotaan kita mungkin kebanyakan kendaraan, tapi di sini bisa lihat gunung, lihat hamparan sawah yang luas. Mantep banget lah ini pokoknya. Aduh, itu lagi pada ngapain itu ya? Niat awal sih cuma pengen keliling sawah. Tapi kok kebetulan ada bocah-bocah tuh yang lagi pada ngambilin buah. Kira-kira buah apa itu ya? Lagi petik apa sih di sana, Dek? Oh, buah itu yang di situ. Ini pohon apa? Mundu. Apa itu ya buah mundu ya? Kalau misalnya dari jauh aku lihatnya kayak mirip kayak buah tomat tapi yang masih hijau. Tapi mirip jeruk juga sekilas.
Usut punya usut, mundu ini jenis buah yang langka loh. Saking suburnya tanah di sini, pohon mundu bisa berbuah dengan Buahnya lebat. nih yang udah jatuh ini. Tuh, buahnya tuh. Iya sih, kalau misalnya ini tuh mirip buah tomat kalau menurutku ya teksturnya ya. Tapi ini kayaknya udah kematangan, tuh udah blenyek. Ada yang udah matang belum? Buah mundu tumbuh di ranting dan cabang-cabang pohon. Ada juga yang menjuntai dan cukup mudah diambil. Asal lahannya agak luas ya. Berhubung ini ada di pinggir jurang, jadi mending saya minta aja ya. Duh, ini gimana cara bukanya ya? Mirip buah lemon sih bener ya. Gigit kali ya? Gigit ya? Ini benar-benar kecut banget, asem banget. Ini pertama kalinya nih saya nyobain buah mundu. Begitu digigit, rasa kecut asemnya langsung nyelekit. Aduh. Nggak cuma di awal, tapi bertahan sampai akhir. Nih, tapi yang ini warnanya baru nih, lebih kayak tua gitu ya, kuningnya ya. Kalau ini kan kuning muda. Ini rasanya benar-benar asam maple. Kita cobain yang ini. Coba ya. Oh. Tidak bisa berkata-kata. Mungkin ini buat warga sini adalah buah yang menyegarkan kali ya, yang enak. Tapi kalau misalnya nyong ya, lidah Cilacap, biasanya makannya yang manis-manis. Ini asamnya banget. Kirain warnanya tuh kalau yang udah lebih tua kayak gini, lebih manis atau apa gitu ya. Ini sama-sama asamnya. Nggak ngerti lagi lah nyong lah. Ini asam juga. Katanya sih orang-orang di sini lebih suka menyantap buah mundu buat campuran sambal rujak. Kalau mau ada manis-manisnya, sering juga diolah menjadi selai. Kalau buat lidah saya mah, buah mundu akan tetap terasa asam apapun olahannya. Teteh boleh minta satu lagi nggak? Boleh. Dikasihnya 2 guys. Yaudah kalau gitu teteh pamit ya. Makasih, dadah. Aduh. Setelah capek muter-muter sawah, manjat pohon, sampai kena lumpur, akhirnya tiba juga nih momen yang paling ditunggu. Namanya juga syukuran, udah tentu jadi simbol rasa syukur warga atas berkah yang didapat selama ini. Segala hasil bumi Bojongsari, mulai dari nasi sampai lauk pauknya, semua disantap bersama keluarga dan kerabat supaya semakin berkah. Harapannya sih hasil panen berikutnya bisa lebih melimpah lagi. Wah, kenyang ya. Ini berarti mau langsung nanem apa gimana? Iya, langsung turun. Tapi hujan gini nggak apa-apa, Pak? Masih aman. Masih aman. Oh, masih aman ini hujannya ya? Ibu ikut turun juga, nandur? Oh, kalau gitu saya izin ikut ya, Bu ya? Tapi kayaknya ini kurang cocok ya bajunya. Izin ganti baju dulu, Ibu di sini ya, jangan tinggalin aku ya. Oke? Oke, kalau gitu. Walaupun hujan, nandur tetap gaspol. Justru katanya nih, hujan itu bagian dari rezeki. Ini licin banget. Licin banget karena masih hujan. Kupikir hujan tuh pasti ya udahlah istirahat di rumah ya. Ini ibu-ibunya tetap semangat untuk nandur. Belakangan, cuaca emang lagi seru-serunya nih di Bojongsari. Ini menurut aku hujannya cukup deras sih, tapi menurut Ibu aman ini? Iya. Aman ya? Iya. Yap, untungnya hujan kali ini turun nggak bareng sama geluduk. Setelah susah payah lewat pematang basah, akhirnya nih saya sampai juga di petak sawah yang dituju. Ini dia, ini namanya apa, bibit? Atau apa? Bibit padi. Oh, bibit padi, pertama kali ini lihat bibit padi. Oh, ini dia bibit yang akan menghasilkan bulir-bulir nasi ya, padi ya gitu ya, yang dimakan kita setiap harinya tuh.
Wow, mantap. Ini ngambilnya seberapa-berapa, Bu? Oke, kita mulai nandur, nanem mundur. Hujan-hujanan ya. Hujan-hujanan, Ibu hebat banget Ibu. Biasanya juga kalau hujan tetap lanjut, Bu. Lanjut. Kalau dipikir-pikir, pengalaman Inyongnya di Bojongsari ekstra lengkap ya. Dan yang paling bakal bikin Inyong kangen nih, di desa ini badan bisa penuh lumpur, tapi hati jadi bersih. Beneran bikin refresh dan nagih, pengen balik ke sini lagi.